Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, terlebih dahulu mari kita berdoa. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah riset operasi. Pada hari ini adalah pertemuan ketiga kita sesuai dengan kontrak kuliah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai memecahkan masalah riset operasi dan pemodelan matematika. Masalah keputusan yang sering dihadapi oleh analis adalah alokasi optimum sumber daya yang langka atau terbatas. Untuk alokasi optimum, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, berupa maksimasi atau memaksimalkan pemasukan, bisa juga berupa minimasi atau meminimalkan pengeluaran. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada ya, di mana sumber daya itu bisa berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Nah, tugas analis di sini adalah bagaimana mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya itu ya. Nah, kemudian hasil yang diinginkan mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi atau memaksimalkan dari beberapa ukuran seperti bagaimana memaksimalkan profit, memaksimalkan penjualan, atau memaksimalkan kesejahteraan. Nah, bisa juga berupa minimasi atau meminimalkan baik itu biaya, meminimalkan waktu, atau meminimalkan jarak, dan lain-lain. Untuk materinya bisa teman-teman baca di Google Classroom-nya ya. Silahkan di-download, sudah kami upload di situ bahan bacaannya. Langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah punya kasus di mana sebuah perusahaan menghasilkan 3 jenis produk, yaitu sepatu, tas, dan dompet. Untuk jumlah waktu kerja buruh yang tersedia adalah 240 jam kerja, dan bahan mentah yang tersedia yaitu 400 kg, dan harga masing-masing produk adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk produk pertama yaitu sepatu membutuhkan waktu kerja buruh yaitu 5 jam per unit dengan kebutuhan bahan mentah 4 kg per unit dan harga sepasang sepatu yaitu 300.000 per unit. Nah, untuk produk yang kedua yaitu tas membutuhkan waktu kerja buruh yaitu 2 jam per unit dengan kebutuhan bahan mentah yaitu 6 kg per unit dan harga jual yaitu 500.000 per unit. Kemudian untuk produk yang ketiga yaitu dompet membutuhkan waktu kerja buruh 4 jam per unit dengan kebutuhan bahan mentah 3 kg per unit dengan harga jual yaitu 200.000 per unit. Nah, pada kasus ini masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana menentukan berapa masing-masing produk yang harus diproduksi, berapa banyak sepatu yang akan diproduksi, berapa banyak tas yang harus diproduksi, dan berapa banyak dompet yang harus diproduksi oleh perusahaan agar penjualan yang diperoleh perusahaan ini menjadi maksimal ya. Dengan keterbatasan waktu kerja buruhnya hanya tersedia 240 jam kerja dan bahan mentah yang tersedia yaitu 400 kg. Nah, di sini kita akan merumuskan masalah ini dalam suatu model persamaan linear. Langkah yang pertama kita tentukan variabel keputusannya. Nah, apa itu variabel keputusan? Variabel keputusan itu adalah variabel yang ingin dicari nilainya. Nah, pada kasus ini variabel keputusannya adalah berapa banyak sepatu yang akan diproduksi, berapa banyak tas yang akan diproduksi, dan berapa banyak dompet yang akan diproduksi. Kita misalkan X1 ini sama dengan jumlah sepatu yang akan diproduksi, kemudian X2 ini adalah jumlah tas yang akan diproduksi, dan X3 ini adalah jumlah dompet yang akan diproduksi. Langkah selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi tujuan ini kita akan mencari bagaimana kriteria tersebut harus dioptimalkan. Untuk pengoptimalan di sini bisa berupa maksimasi atau minimasi ya. Memaksimalkan pemasukan atau meminimalkan pengeluaran. Untuk pengoptimalan di sini ada 2 kemungkinan ya. Apakah dia dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, kita lihat pada kasus ini kita akan membantu perusahaan agar penjualan yang diperoleh perusahaan menjadi
maksimal ya. Berarti kasus ini adalah memaksimalkan penjualan. Jadi fungsi tujuannya berupa maksimasi. Nah, untuk memaksimalkan pemasukan berarti penerimaan dari perusahaan ini harus maksimal ya. Berarti pemasukan atau penerimaan untuk produk yang pertama yaitu sepatu, yaitu perkalian antara jumlah produk sepatu yang akan diproduksi dikalikan dengan harga per unit ya. Nah, jumlah sepatu yang akan diproduksi tadi kita misalkan sebagai X1 ya. Berarti 300.000 dikali dengan X1. Selanjutnya kita tambahkan dengan penerimaan untuk produk yang kedua dan yang ketiga. Sama ya seperti produk yang pertama yaitu sepatu. Untuk produk yang kedua berarti kita kalikan 500.000 dikali dengan X2 atau banyaknya tas yang akan diproduksi. Selanjutnya ditambahkan dengan pemasukan atau penerimaan untuk produk yang ketiga yaitu 200.000 dikalikan dengan jumlah dompet yang akan diproduksi yaitu X3. Nah, jadi diperoleh fungsi tujuannya. Di sini kita sepakati ya untuk simbolnya yaitu Z. Nah, untuk fungsi tujuannya diperoleh Z sama dengan 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah 200.000 X3. Nah, untuk memudahkan perhitungan nantinya kita akan sederhanakan fungsi tujuan ini. Kita simpan dulu ya satuan 100 ribuannya. Jadi Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3 dengan satuan 100 ribuan. Jadi teman-teman ingat ya, fungsi tujuan ini satuan 100 ribuan. Nah, jadi nanti hasil akhirnya untuk fungsi tujuan ini, karena yang akan kita cari adalah Z ini ya. Jadi nanti di akhir setelah memperoleh nilai Z, teman-teman ingat untuk mengalihkannya kembali dengan 100.000 ya. Langkah yang ketiga kita tentukan sistem kendalanya atau kendala-kendalanya. Pada kasus ini kendalanya adalah keterbatasan jumlah kerja buruh dan bahan mentah yang tersedia ya. Nah, untuk masing-masing produk membutuhkan baik buruh maupun bahan mentah. Untuk produk yang pertama yaitu sepatu, jam kerja buruh yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap unit adalah 5 jam, sehingga buruh yang dibutuhkan untuk produk sepatu adalah 5x1 jam ya. Nah, dengan cara serupa, produk 2 membutuhkan 2x2 jam buruh dan produk yang ketiga membutuhkan 4x3 jam. Nah, jumlah jam buruh yang tersedia adalah 240 sehingga kendala buruh bisa dituliskan 5x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 240. Kenapa kita gunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan? Karena keterbatasan jam kerja buruh yang tersedia itu adalah maksimalnya 240 jam. Ya, kalau terpakai semua berarti paling banyak yaitu 240 jam, tetapi tidak bisa lebih dari 240 jam. Namun bisa kurang dari itu ya, bisa kurang dari 240 jam. Nah, untuk kendala bahan mentah dirumuskan dengan cara yang sama. Produk sepatu membutuhkan 4 kg per unit, untuk tas membutuhkan 6 kg per unit, untuk dompet membutuhkan 6 kg per unit. Nah, karena terdapat 400 kg bahan mentah, maka kendala ini bisa kita tuliskan sebagai 4x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 400. Untuk pertidaksamaannya kita gunakan kurang dari sama dengan lagi ya. Karena bahan mentah yang tersedia adalah maksimalnya 400 kg kalau itu terpakai semua ya. Tetapi tidak bisa lebih dari itu ya. Karena yang tersedia hanya 400, jadi tidak bisa lebih dari itu. Namun bisa kurang dari 400 kalau bahan mentahnya tidak terpakai semua. Untuk kasus ini kita juga membatasi masing-masing variabel hanya pada nilai positif. Karena variabel-variabelnya tadi adalah banyaknya produk sepatu yang akan diproduksi, banyaknya tas yang akan diproduksi, dan banyaknya dompet yang akan diproduksi. Banyaknya produk-produk yang akan diproduksi ini akan tidak masuk akal untuk menghasilkan jumlah produk yang negatif ya. Nah, tidak mungkin kan kita akan memproduksi sepatu yaitu -1, -2, kan tidak mungkin ya. Nah, kendala-kendala ini dinamakan non-negativity constraints. Atau secara matematis kita tuliskan X1, X2, dan X3 ini lebih dari sama dengan 0. Artinya X1, X2, X3 ini bernilai positif.
Hampir semua aplikasi dari persamaan linear memiliki kendala non-negatif, tetapi prosedur solusi persamaan linear dapat menangani nilai variabel negatif jika karena beberapa alasan masalah itu menghendakinya dan modelnya dirumuskan dengan tepat. Nah, nilai variabel negatif sering terjadi jika variabel itu merupakan suatu tingkat ya, seperti tingkat pertumbuhan dan tingkat inflasi yang dapat naik atau turun. Tapi untuk tandanya itu, kalau dia bernilai positif, itu hanya menandakan bahwa dia naik, dan jika dia bernilai negatif, itu tandanya bahwa dia turun. Nah, selanjutnya, kenapa kita menggunakan bentuk pertidaksamaan bukan bentuk persamaan? Nah, kalau kita menggunakan bentuk persamaan, secara tak langsung kita menyatakan bahwa seluruh sumber daya tersebut digunakan ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan pertidaksamaan, itu artinya bahwa diperbolehkan penggunaan sumber daya tersebut bisa digunakan secara penuh atau bisa dihabiskan, maupun penggunaan sumber daya itu bisa dipakai tidak semuanya atau sebagian saja. Pada beberapa kasus, terdapat solusi dengan mengizinkan adanya kapasitas atau sumber daya yang tak terpakai sehingga memberikan solusi yang lebih baik, yang berarti keuntungannya lebih besar daripada solusi yang membutuhkan penggunaan semua dari sumber daya itu. Jadi terkadang ada beberapa kasus yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar kalau kita tidak habiskan sumber daya yang tersedia, tetapi kita hanya pakai sebagiannya dibanding kita habiskan seluruh sumber daya yang ada. Nah, jadi pertidaksamaan ini menunjukkan adanya keluasan ya. Bisa dipakai semua atau bisa dipakai hanya sebagian saja. Dengan maksud bahwa kalau dia tidak terpakai semua, bisa jadi lebih menghemat sumber daya atau bisa lebih memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi untuk kasus ini kita peroleh untuk variabel keputusannya yaitu X1 jumlah sepatu yang akan diproduksi, X2 yaitu jumlah tas yang akan diproduksi, dan X3 yaitu jumlah dompet yang akan diproduksi. Selanjutnya fungsi tujuannya, Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3 dengan satuan 100 ribuan ya. Ingat, nanti hasilnya kita peroleh nilai Z-nya, kemudian ingat untuk mengalihkannya dengan 100 ribu. Dengan kendala-kendala, 5X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 240, ini kendala keterbatasan jam kerja buruh ya. Selanjutnya kendala yang kedua, 4X1 ditambah 6X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 400. Nah, ini untuk kendala keterbatasan bahan mentah yang tersedia. Selanjutnya untuk kendala yang ketiga, X1, X2, X3-nya bernilai positif. Nah, jadi pada kasus ini kita akan membantu perusahaan untuk menentukan jumlah masing-masing produk yang harus diproduksi agar penjualan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimum. Insya Allah untuk penyelesaian kasus ini kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan hari ini cukup pada bagaimana membuat model matematikanya dengan langkah-langkah. Yang pertama kita tentukan variabel keputusannya, kemudian kita buat fungsi tujuannya, dan yang ketiga kita tentukan kendala-kendalanya. Nah, untuk bahan latihannya, silakan teman-teman memformulasikan model matematisnya untuk kasus-kasus ini. Latihan soalnya bisa dilihat di Google Classroom-nya. Silakan dikerjakan dan dikirim di GC-nya. Untuk bahan bacaan dan videonya, silakan dilihat di bagian materi pertemuan ketiga. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi 3. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di Google Classroom-nya ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan pemahaman yang benar dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.